قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita akan kembali menyimak video dari Pak Mahfud MD dan juga Pak Said Akil Siraj, di mana mereka membongkar total kebohongan dari klan Ba'alawi, ya. Dan video kali ini kaum muslimin ini mematahkan telak statement dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia, yang nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada salah seorang Habib Ba'alawi yang dikatakan penentu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Ya kaum muslimin, itu statement dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Bahkan ada seorang Ba'alawi yang katanya menjadi penentu dan pengusul hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Habib Ali Kuitang. Di mana statement dari Ustadz Adi Hidayat ini dibantah habis-habisan oleh Bapak Profesor Mahfud MD, ya. Kita simak videonya. Macam belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal terakhir soal panggilan Habib Mahfud. Saya juga beberapa kali kita ingin mendengarkan netizen ruang sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu. Monggo Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Tidak dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stonogedong Kediri, kuburannya itu ini Sabur dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Sabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi, itu juga dari Khorasan. Syekh Uro di Kerawang, itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Assegaf. Hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka tuh katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Peristiwa Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid, Al-Amawi. Maka Habib itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah.
Itu ya. Tapi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan, Iya, saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas anunya ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu difoto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan. Cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000 saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta ditempeleng katanya. Astaga. Iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Ya, itulah fakta tentang Ba'alawi yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj dan juga Pak Mahfud MD kaum muslimin. Ya. Pak Said Akil Siraj menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia ini bukan dibawa oleh orang Yaman. Justru orang Yaman itu datang ke Indonesia didatangkan oleh Belanda. Penjajah Belanda. Maka wajar kalau kemudian ada berita, ada kabar bahwa ada mufti Belanda itu orang Ba'alawi, namanya Usman bin Yahya, muftinya Belanda. Ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata ya, tidak ada zuriat Nabi Muhammad SAW yang namanya Ubaidillah bin Isa bin Ahmad al-Muhajir. Tapi justru Ubaidillah bin Isa bin Ahmad al-Muhajir ini adalah gubernur Irak yang menghabisi Husain, cucu Nabi Muhammad SAW dan saudaranya di Karbala. Jadi jelas, ya, Ubaid ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan Ahlul Bait, tapi justru malah pembunuh Ahlul Bait. Dan menurut kami ya itu sangat rasional apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj, ya. Mengingat bahwa ajaran Ba'alawi ya sekarang ini justru menghancurkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ya sangat rasional apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj. Dahulunya mereka pembunuh Ahlul Bait, sekarang penghancur ajaran Ahlul Bait. Ya silakan lihat saja ajaran Ba'alawi. Ya. Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW jelas. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW menjamin surga hanya karena nasab. Nggak ada. Nabi Muhammad SAW mengatakan waman batu'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, ya nasabnya nggak bisa ngejar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya Fatimah mencuri, Nabi Muhammad SAW yang akan menghukumnya. Jelas. Nabi juga mengatakan nggak ada keutamaan orang Arab di atas orang non-Arab. Keutamaan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Kecuali karena takwanya. Sejalan dengan Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau Ba'alawi enggak.
Sehebat apapun orang selain Ba'alawi, setinggi apapun ketakwaannya, setinggi apapun keilmuannya, tetap nggak lebih mulia dari seorang Ba'alawi. Itu kalau ajaran Ba'alawi. Ba'alawi yang gila, Ba'alawi yang bodoh, Ba'alawi yang nakal, tetap lebih mulia daripada ulama setinggi apapun keulamaannya. Setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan melebihi kemuliaan seorang Ba'alawi, meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, meskipun gila. Itu kalau ajaran Ba'alawi, ya, kan sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ba'alawi mengajarkan ketika berdoa, yang nggak usah nyebut nama Allah, nyebut nama Umar Mukhdor sudah sama. Ya, kalau ada masalah, ada problem dalam kehidupan, jangan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat saja sama fotonya Umar bin Hafiz. Itu kalau ajaran Ba'alawi. Ya. Kemudian kalau berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya alam semesta, langit, bumi beserta seluruh isinya, itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menurut Ba'alawi, enggak. Ya, yang mengatur alam semesta ini, ya, Habib Umar dan Habib Zain. Ada itu statementnya. Ya. Bahkan Allah kalau ingin menurunkan bala, menurunkan bencana, harus izin dulu sama kutub Ba'alawi. Kalau kutub Ba'alawi mengatakan iya, maka turun. Kalau enggak turun. Jadi Allah izin dulu sama kutubnya Ba'alawi. Itu kalau ajaran Ba'alawi. Ya kan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan memasukkan surga orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Sementara kalau Ba'alawi bisa. Orang yang ahli maksiat asal cinta sama Ba'alawi masuk surga bahkan tanpa hisab. Coba, jadi wajar, sangat rasional yang disampaikan Pak Said Akil Siraj, bahwasanya Ubaid ini bukan zuriat Nabi, tapi malah justru pemusnah zuriat Nabi. Bukan penerus ajaran Nabi, tapi yang paling menghancurkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan terakhir statement dari Pak Mahfud MD, yaitu bantahan telak atas statement Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa yang menentukan dan mengusulkan hari kemerdekaan Indonesia itu adalah seorang Ba'alawi. Karena menurut ilmu sejarah yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Pak Presiden Soekarno saja resah dengan keberadaan cucu Ubaid ini. Ya, dan itu ada surat resminya. Bahwasanya pengakuan Presiden Soekarno ini nggak pernah bersahabat dengan keturunan Ba'alawi. Ya karena mental Ba'alawi mentalnya penjajah, sama dengan mental orang Belanda. Ya, dia pendatang tapi maunya jadi raja. Selain Ba'alawi dianggap budak yang harus mengabdi sama Ba'alawi. Ya, Ba'alawi tetap harus dianggap mulia oleh siapapun, meskipun Ba'alawi tersebut gila, nakal, ahli maksiat, dan sebagainya. Jadi itu mental-mental penjajah kaum muslimin. Ya. Jadi yang masih mau ikut sama Pak Adi Hidayat silahkan. Ya, kalau kami lebih sependapat dan menurut kami lebih rasional apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj dan Pak Mahfud MD ini kaum muslimin. Ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.